Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashari Basri. Saya akan mempresentasikan hasil reflective writing untuk mata kuliah Green Infrastructure Management. Presentasi ini merangkum pemahaman saya terhadap 5 topik pembelajaran utama serta 1 studi kasus terkait permeable pavement. Pada topik pertama, saya memahami bahwa green infrastructure bukan sekedar ruang hijau atau taman kota. GI adalah sistem ekologi yang dirancang sehingga posisinya harus sejajar dengan infrastruktur kota lain seperti jalan, drainase, dan jaringan energi. GI bekerja sebagai engineering system yang mempengaruhi filtrasi, runoff, perkotaan, kualitas udara hingga keseimbangan ekologi. Dari studi kasus di Samkui dan Saragossa, saya menyimpulkan bahwa GI tidak boleh diposisikan sebagai ornamen atau tambahan estetik. GI harus direncanakan secara ilmiah, terukur, dan terintegrasi dalam tata ruang kota. Pada topik kedua, menekankan bahwa perencanaan green infrastruktur tidak dapat mengandalkan intuisi. Penentuan lokasi dan jenis GI harus dilakukan melalui simulasi hidrologi, analisis topografi, karakteristik tanah, dan pola aliran air. Pendekatan parsial seperti membangun satu rain garden atau satu bidang permeable pavement tidak cukup untuk mengatasi persoalan hidrologi kota. GI harus diterapkan dalam skala kawasan sebagai jaringan ekologis yang saling terhubung. Keberhasilan GI sangat ditentukan oleh 3 aspek, yaitu analisis teknis, perencanaan kawasan yang terintegrasi, dan tata kelola kelembagaan. Topik ketiga menghubungkan GI dengan Sustainable Development Goal. GI terbukti mampu memberikan kontribusi langsung terhadap banyaknya tujuan SDGs, seperti kesehatan, pengurangan emisi, pengelolaan air, dan perlindungan biodiversitas. Studi kasus Depok menunjukkan keterbatasan ruang terbuka hijau serta tekanan urbanisasi yang tinggi. GI menjadi solusi strategis untuk mengembalikan keseimbangan ekologis kota. Sementara itu, kasus Pirambu di Brasil memperlihatkan bagaimana intervensi GI, rain garden, permeable pavement, dan soil bioengineering diterapkan sesuai karakter sosial ekologis masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Pada topik ini, saya mempelajari paradigma baru pengelolaan air hujan. Pendekatan modern tidak lagi mengandalkan saluran beton, tetapi meniru proses hidrologi alami seperti perlambatan, penahanan infiltrasi, dan filtrasi air. Elemen GI seperti rain garden, visual, dan permeable pavement berperan penting dalam meningkatkan infiltrasi, mengurangi banjir, serta menyaring polutan. Saya juga memahami bahwa keberhasilan GI bergantung pada desain teknis yang tepat, kesesuaian dengan kondisi tanah, serta interaksi aspek sosial dalam penerapannya. Pada topik kelima, saya mempelajari bahwa GI tidak hanya diterapkan di perkotaan. Dalam sektor kehutanan, GI membantu konservasi tanah, pengendalian erosi, dan perlindungan biodiversitas. Dalam pertanian, GI mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim melalui agroforestry, pemanenan air hujan, dan manajemen lahan berkelanjutan. Dalam perencanaan kota, GI berperan menciptakan kota yang lebih sehat, sejuk, dan berketahanan iklim. GI membantu mengurangi polusi, menyediakan ruang sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk studi kasus, saya menganalisis jurnal Marquez tahun 2025. Penelitian ini menilai kinerja permeable pavement terkait kemampuan infiltrasi jangka panjang dan kapasitas struktural, terutama ketika menggunakan material alternatif yang rendah karbon. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya area kedap air di kota dan perlunya material konstruksi ramah lingkungan. Permeable pavement dinilai sebagai salah satu solusi penting karena mampu meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan. Penelitian menggunakan 4 trik perkerasan dengan material subbase berbeda, ada basal, quartzite, CCA, dan CEPS. Simulasi dilakukan selama ekivalen 10 tahun melalui hujan semi-sintetis dan filtrasi sedimen. Pengujian meliputi analisis korelasi persen, regresi eksponensial untuk memodelkan penurunan infiltrasi, dan PVD untuk melihat kapasitas dukung struktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh rig mengalami penurunan infiltrasi sebesar 44-51% setelah simulasi 10 tahun.
Penyumbatan terutama terjadi pada lapisan permukaan, bukan subbase. Dari sisi struktur, basal memberikan kinerja tertinggi, sementara CCA dan CIPS tetap layak untuk area berbeban rendah hingga sedang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa material ramah lingkungan dan daur ulang dapat digunakan tanpa mengurangi kinerja hidrolis. Temuan penelitian diterapkan melalui rekomendasi pemeliharaan seperti vacuum sweeping dan flushing secara berkala. Selain itu, penggunaan material alternatif seperti CCA sangat potensial untuk konstruksi low carbon. Secara keseluruhan, permeable pavement tetap efektif sebagai elemen GI dalam jangka panjang, meskipun memerlukan pemeliharaan intensif pada 3 tahun pertama. Dengan demikian, GI termasuk permeable pavement merupakan pendekatan strategis dan ilmiah dalam mengelola air dan meningkatkan ketahanan lingkungan kota. Demikian pemaparan saya mengenai refleksi pembelajaran Green Infrastructure Management. Saya berharap pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi penerapan GI lebih terukur dan berkelanjutan di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.